formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini termasuk rodamin dan juga metanilelo, dan ini ternyata masih ada kita temukan di peredaran ataupun di Kabupaten Tanah Bumbu. Ketika menggunakan kesempatan informasi sahabat RSB, kita berdua comeback pagi hari ini walaupun sudah menjelang siang hari saya. Betul, sesuai janji kita juga dari pagi gitu ya, sobat RSB, bahwasanya kita nggak ngomong berdua. Yes. Ada narasumber kita juga akan berhadir di siang kali ini hingga malam pukul 11 siang nanti ya. Ya betul, dan semoga sahabat RSB masih tetap bisa stay tune dan masih tetap semangat, dan pagi-pagi ini mudah-mudahan dengan kehadiran narasumber yang hadir di sini juga bisa menambah informasi kita yang pasti seputar ketahanan pangan ya kan. Betul, dengan tema gitu ya, pangan aman, pandemi tetap fit, dan energi. Ya, pangan aman, pandemi tetap fit, di masa pandemi tetap fit gitu kan, dan juga penuh energi. Oke, oleh karena itu tidak salah jika memang di studio sudah hadir ini dari BPOM Tanah Bumbu dan dari Dinas Ketahanan Pangan. Kayaknya kita ke Bapak Rahmat Hidayat dulu selaku Kepala Loka BPOM Tanah Bumbu. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas dan Mbak, sahabat RSB 89,8 FM dan sahabat BPOM yang berada di Tanah Bumbu. Oke. BPOM sebutannya sahabat BPOM juga Pak ya? Ya, sahabat BPOM Pak. Ini sahabat siapa? Sahabat. Ya, punya sahabat ya. Bersahabat gitu ya. Agak dekat sedikit Pak mikrofonnya. Ya. Kabar hari ini seperti apa baik Pak ya? Ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, salam sehat bagi sahabat RSB dan sahabat BPOM. Oke, sudah lama Pak di Tanah Bumbu? Ya, jadi saya kebetulan pendatang baru nih Mas. Oh, pendatang baru ya? Jadi sebelumnya menggantikan kepala sebelumnya di Tanah Bumbu baru sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu Pak Ya. ya? Kalau misalnya perlu guide, Pak kita siap ya? Ya, Staffnya yang baru datang ke sini gak usah dijadikan guide. Karena kita belum kenal Tanah Bumbu. Betul. Terima kasih Bapak Rahmat saya sudah di sini, dan beliau tidak sendiri. Ada dari Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya tadi ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Dr. Haji Rahmat, tetapi beliau masih menghadiri acara yang di lantai 4 kantor Bupati. Jadi akan hadir yang mewakili beliau. Ada Ibu Erna Kalsum, pelaku Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan. Selamat siang Bu. Selamat siang, berjumpa lagi dengan Radio Suara Bersujud 89,8 FM. Ya, mudah-mudahan kami sebagai narasumber di sini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tanah Bumbu dan sekitarnya. Gimana juga kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke, masih tetap seperti biasa Bu ya. Iya, Bisa betul sekali. Semangat, sekali. saat pandemi juga semangat. Dan beliau sepertinya dulu pernah di radio Bu ya. Pernah. Dari aplikasi itu Memang pernah. Di radio sendiri. Kelihatan ya. Terima kasih untuk Ibu Erna Kalsum ini sudah mewakili Bapak Haji Rahmat selaku Kepala Ketahanan Pangan. Sedikit kembali bergeser ke Bapak Ahmad Hidayat selaku Kepala Loka POM Tanah Bumbu. Nah ini kalau kita bicara tentang BPOM atau Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mungkin bisa kembali disampaikan kepada masyarakat. Mungkin lebih bisa diperkenalkan lagi sebenarnya ini badan apa sih dan seperti apa? ya, terima kasih Mas, Mbak, dan sahabat RSB. Jadi Badan POM ini merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian, di mana dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk di Kabupaten Tanah Bumbu, BPOM itu telah hadir sejak tahun 2018, di mana cover wilayah pengawasannya itu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Di mana untuk Tanah Bumbu kita beralamat di Jalan Transmigrasi kilometer 3,5 Kecamatan Simpang 4. Adapun visi dari Badan POM itu sendiri adalah obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan terkait tugas fungsi keseharian Loka POM di Tanah Bumbu itu melaksanakan tugas pemerintahan terkait dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Adapun komoditi yang diawasi itu obat, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan, dan juga suplemen kesehatan.
Mungkin secara garis besarnya itulah Badan POM dan telah hadir selama kurang lebih 2 tahun di Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu. Oke, di Kabupaten Tanah Bumbu sudah 2 tahun Pak ya? Sudah 2 tahun, sejak tahun 2018. Oke, kemudian untuk jenis pangan yang diawasi oleh POM sendiri itu apa saja? Tadi mungkin sedikit sempat juga disampaikan, apa tadi mungkin bisa diperjelas lagi jenis pangan yang diawasi oleh Badan POM sendiri. Ya, salah satu tugas fungsinya itu termasuk yaitu pengawasan pangan ya. Jadi pangan ini secara garis besarnya mungkin ada 2, yaitu pangan segar. Pangan segar ini ada pangan dari hewan, dari tumbuhan ataupun dari ikan. Selanjutnya ada pangan olahan. Jadi pangan olahan inilah yang diawasi oleh Badan POM di seluruh Indonesia. Di mana untuk pangan olahan ini yang dimaksud dengan pangan olahan yaitu makanan atau minuman yang istilahnya sudah melalui suatu proses atau cara tertentu, baik itu menggunakan bahan tambahan pangan ataupun tidak. Jadi intinya pangan olahan ini adalah sumber pangan yang telah diolah menjadi melalui proses tertentu menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, jadi pangan olahan inilah yang harus dipastikan oleh POM bisa dikatakan menjadi pangan aman seperti itu. Ya, betul Mas. Ya, masalah utamanya untuk keamanan pangan ini sebenarnya apa saja, Pak? Ya, jadi masalah utama dari keamanan pangan mungkin banyak kita temukan di lapangan, yaitu pertama adanya cemaran mikroba terhadap pangan tersebut sehingga pangan tersebut tidak aman lagi dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi higien dan sanitasi. Higien dan sanitasi ini artinya kebersihan pada waktu saat melakukan produksi pangan olahan. Selanjutnya juga yang kedua adalah cemaran kimia, atau bisa jadi seperti bahan bakunya itu sudah tercemar, mungkin dari istilahnya sayur-sayuran yang di pestisida yang digunakan, mungkin jika tidak diolah dengan baik, tidak dibersihkan dengan baik, itu bisa menyebabkan cemaran kimia, atau bisa juga disebabkan oleh mungkin seperti ikan yang limbah-limbah yang oleh industri keluar ke laut, mungkin bisa menyebabkan cemaran seperti merkuri ataupun timbal pada ikan atau sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu masalah ketahanan pangan, yaitu istilahnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Jadi ada beberapa bahan sahabat RSB yang tidak diperbolehkan digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini termasuk rodamin dan juga metanilelo, dan ini ternyata masih ada kita temukan di peredaran ataupun di Kabupaten Tanah Bumbu. Kalau misalnya itu ada ditemukan oleh POM, tindak lanjutnya seperti apa? Ya, jadi untuk BPOM tindak lanjutnya terhadap pengawasan produk yang mengandung bahan berbahaya ini, pertama kita lakukan uji dulu untuk memastikan bahwa produk tersebut betul mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya kita lakukan pembinaan, karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui terhadap produk tersebut. Pembinaan kita bina bahwa masyarakat, dan kita minta komitmen dari masyarakat atau dari pelaku usaha yang memproduksi tersebut untuk tidak memproduksi produk yang mengandung bahan berbahaya. Kalau misalnya ada kesengajaan dari pihak terkait menggunakan bahan-bahan yang sampai tadi tidak dibolehkan, seperti apa? Ya, sebenarnya ada aspek hukumnya juga Mas, terkait dari pengawasan pangan yang mengandung bahan berbahaya ini. Jadi pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa setiap pangan itu tersebut harus aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. Jika kita sudah melakukan pembinaan secara terus-menerus, ternyata tadi seperti yang kata Mas sampaikan tadi bahwa ada istilahnya unsur kesengajaan, mungkin bisa kita lanjut ke proses hukum. Tapi itu biasanya itu pilihan terakhir, misalnya efek jerah. Biasanya kita minta dulu istilahnya produknya kita amankan dan kita musnahkan. Agar dimusnahkan ini tujuannya agar tidak beredar, karena tadi itu mengandung bahan berbahaya seperti yang membahayakan masyarakat. Nah, selanjutnya jika itu tidak jerah, istilahnya tidak jerah, dan juga ternyata masih berulang terus-menerus, terpaksa kita melakukan
proses hukum, di mana untuk proses hukum biasanya kita bekerja sama dengan Balai Besar POM di Banjarmasin. Karena kita sendiri Badan POM itu sudah ada penyidik pegawai negeri sipil yang bisa melakukan proses tersebut. Selama 2 minggu Bapak berada di Tanah Bumbu sudah ada melakukan pengawasan terhadap apa yang disampaikan tadi? Ya. Selama 2 minggu ini ya? Ya, jadi selama 2 minggu ini teman-teman itu sudah keliling juga, Mas, terkait tadi produk mengandung bahan berbahaya ini. Kita menggunakan mobil laboratorium keliling. Jadi kita targetnya itu tujuannya itu ke pasar-pasar yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di baik Kota Baru ataupun di Tanah Bumbu. Jadi memang sudah ada beberapa, selama 2 minggu sudah ada 3 trip kalau nggak salah kita melakukan pengawasan rutin dalam jangka waktu 2 minggu, dan memang istilahnya produk mengandung bahan berbahaya ini memang persentasenya tidak tinggi. Dari 40 produk pada satu pasar yang kita periksa mungkin hanya ada 2 yang mengandung bahan berbahaya. Memang itu, dan itu kita lakukan pembinaan, dan juga kadang-kadang ada satu lagi kemarin di daerah Kota Baru itu memenuhi syarat semua, dan itu berarti kan istilahnya terindikasi bahwa masyarakat di sana sudah paham terkait penggunaan produk-produk yang mengandung bahan berbahaya ini. Dan juga selain kita melakukan mobil laboratorium keliling, kita juga melakukan pengawasan sarana distribusi. Jadi sarana distribusi ini artinya yaitu sarana yang mengedarkan produk pangan olahan ini. Mungkin sebelumnya kami jelaskan dulu, Mas, terkait pangan olahan. Ya, pangan olahan ini sebenarnya bisa dibagi 3 menurut peraturan undang-undangnya. Yang pertama itu pangan olahan yang tidak wajib daftar. Tidak wajib daftar. Tidak wajib daftar ini berarti pangan olahan yang istilahnya masa simpan atau masa kadaluarsanya kurang dari 7 hari. 7 hari, oke. 7 hari, seperti mungkin pangan siap saji, ataupun kadang-kadang ada masyarakat yang membuat roti yang istilahnya expirednya tidak lebih dari 7 hari. Kemudian yang kedua, jenis kedua yaitu PIRT, adalah pangan industri rumah tangga. Jadi pangan industri rumah tangga ini izinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Nah, dan pangan industri rumah tangga ini yang diproduksi di dalam rumah tangga itu sendiri. Misalnya tempat produksinya itu bergabung dengan dapur rumah tangga. Kemudian yang ketiga, pangan yang diproduksi oleh industri. Ya, inilah pangan industri yang diproduksi oleh industri, inilah yang izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM. Oke, baik. Jadi sebelum ibaratnya industri-industri baru yang memang ingin memproduksi seperti itu berarti memang harus ada izin BPOM dulu, mereka baru boleh memproduksi ya. Ya, jadi itu tadi ada 2 izin PIRT dan izin BPOM. Jadi untuk sarana-sarana yang istilahnya tempat produksinya masih bergabung dengan rumah, itu biasanya mereka izin PIRT, tetapi memang ada beberapa istilahnya beberapa jenis yang wajib izin BPOM seperti air minum dalam kemasan. Terus juga kalau di sini saya lihat itu banyak produksi pentol ya, Mas, ya? Betul. Ya, jadi pentol yang sudah dikemas, yang disimpan dalam frozen atau dalam dibekukan, itu wajib izin BPOM. Jadi mungkin nanti kami bersama-sama Ketahanan Pangan dan juga bersama-sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berupaya dalam rangka menaikkan status dari PIRT menjadi MD. Untuk tahun ini saja kita sudah mengeluarkan kurang lebih 4 izin edar produk makanan yang izin BPOM-nya, dan masih ada 3 sarana lagi yang masih dalam proses. Ya, tentunya pangan aman ini bukan hanya menjadi tugas dari BPOM, tetapi juga seluruh masyarakat. Bagaimana mereka bisa mengkonsumsi pangan yang aman. Nah, tentunya juga masyarakat ingin tahu jika memang kita tidak mengkonsumsi pangan yang tidak aman, apa yang terjadi. Kemudian apa sih harus dilakukan agar kita bisa mengkonsumsi pangan aman. Tapi sebelumnya kita ke Ibu Erna Kalsum dulu. Selaku Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan. Iya, tapi Ibu tahan dulu, kita harus break dulu, Bu, ya. Jangan kemana-mana, sahabat RSB. Ya, sahabat RSB 89.8 FM, kita ke Ibu Erna Kalsum dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu selaku Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan. Langsung saja, Bu, ya. Apakah yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu sendiri, Bu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Mungkin supaya lebih jelas lah.
Terima kasih kesempatannya diberikan kepada kami untuk apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan. Definisi daripada ketahanan pangan itu adalah sesuatu yang berasal dari air dan udara. Cuman untuk yang lebih ditekankan untuk di Dinas Ketahanan Pangan, apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan ini bisa misalnya dari salah satu desa misalnya jalannya rusak, itu otomatis segala sesuatu yang hasil produksinya tidak bisa dibawa atau diangkut Terhambat itu termasuk dari desa yang rawan pangan. Jadi ketahanan pangannya kurang. Walaupun dia punya dana, punya uang, cuman daya jangkau daya belinya jauh, itu otomatis kan segala sesuatu yang ingin dikonsumsi tidak bisa, itu menjadikan rawan pangan. Rawan pangan ya. Perempuan buta huruf itu berpengaruh dengan pola asuh anak, itu menjadi rawan pangan. Buta huruf ya. Nah, itu buta huruf di pendidikan itu termasuk karena pola asuh itu pendidikan, kesehatan itu adalah menjadi kalau salah satu desa itu menjadi rawan pangan. Jadi pangan itu artinya segala sesuatu yang berasal dari udara yang dikonsumsi, ketersediaannya terpenuhi dan keamanan pangannya bisa bagus terpenuhi, itu didefinisikan menjadi apa sih ketahanan pangan itu sendiri. Oke, berarti Dinas Ketahanan Pangan ini harus apa namanya ya, mengawal ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu berarti ya. Iya. Berarti programnya apa saja untuk untuk mengawal ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu jika ada hal seperti yang disampaikan tadi. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk kami program di ketahanan pangan itu kami kan ada 2 bidang, di bidang ketersediaan dan konsumsi. Jadi kalau di ketersediaan khususnya kami ada untuk 2020 ini itu ada cadangan itu untuk gabah 110 ton itu untuk 2000 ini. Jadi untuk lantai jemur ada 10 buah. Kenapa jadi ada lantai jemurnya di sana? Karena segala sesuatunya kalau tidak ada terpenuhi lantai jemur di sana, kualitas beras kita yang mungkin kurang karena kurangnya kalau saat musim hujan dan lain sebagainya itu berpengaruh. Jadi alhamdulillah untuk di perubahan ini untuk di ketersediaan ada 110 ton beras itu diproses. Lantai jemur ada 10, 110 itu adanya 50 untuk cadangan pangan pemerintah, 60 untuk lumbung pangan di 12 lumbung pangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi salah satu lumbung pangan itu mendapatkan 5 ton gabah untuk persediaan kalau ada, apalagi kita masa-masa kayak gini. Kelihatannya udah kelihatan musim panas, otomatis kita dari ketahanan pangan harus ada stok gabah di penggilingan untuk antisipasi kerawanan pangan. Sampai di akhir tahun nanti untuk Tanah Bumbu ketahanan pangannya apakah tetap kondusif seperti sekarang atau tersedia atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah, insya Allah dari ketahanan pangan sesuai apa yang diberikan pemerintah, untuk cadangan pangan pemerintah masih ada stok. Nah, khususnya untuk di bidang kami lagi tadi kan, tadi baru di ketersediaan. Kalau di bidang kami untuk di bidang konsumsi dan keamanan pangan, program kami sekarang ini dengan masa pandemik ini kami sudah bekerja sama dengan Pemkab Tanah Bumbu itu kemarin dengan Dinas Pertanian, Pemkab Bupati Tanah Bumbu itu bekerja sama. Cuman pengadaannya kemarin kami dari Ketahanan Pangan itu ada menyediakan kemarin 14.000 bibit. Jadi 10.000 bibit cabai, 2.000 bibit tomat, 2.000 bibit terong. Kemarin dibagikan di 10 kecamatan untuk kelompok-kelompok yang menyalurkannya kemarin itu dari Dinas Pertanian. Cuman kami dari Ketahanan Pangan untuk segi pemampatan lahan pekarangannya. Jadi kami terus terang, kami dari program kami di sini untuk 2020 ini ada pemampatan lahan pekarangan dari dana APBN itu ada sebanyak 4 kelompok, itu dananya sebesar 60 juta, dana APBD 1
itu dananya sebesar 40 juta. Oke. Itu dari APBD untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kami berharap dengan adanya pekarangan ini, dengan adanya masa COVID-19 ini, alhamdulillah dari suara-suara masyarakat, artinya dengan adanya memanfaatkan lahan pekarangan ini, di samping keamanan pangan terjamin, itu juga dia bisa menekan pengeluaran dan dia walaupun malam hari dia bisa mengkonsumsi, Betul. ada keluarga yang datang, dia mengkonsumsi sendiri hasil tanamannya. Di samping itu harapan yang sangat kami ini kan untuk keamanan pangan, karena kita ingin menciptakan generasi yang sehat, aktif dan produktif, aman dengan memanfaatkan pekarangan, aman dengan mengkonsumsi hasil tanaman pekarangan kita sendiri. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa ini menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan akses pangan aman dan bergizi secara merata melalui apa tadi? Program kalau yang dulunya namanya itu P2KP, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dengan beralihnya kementerian maka beralihlah juga namanya sekarang untuk 2020 menjadi P2R. Jadi kalau untuk program APBD 1 itu tetap kita P2R garis miring P2R garis miring KRPL. Jadi itu kalau untuk APBN itu adalah namanya sudah menjadi P2R, yaitu pekarangan pangan lestari. Kalau dulu percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan model kawasan rumah pangan lestari. Mungkin demikian. Untuk kedepannya Bu, adakah produk pangan unggul yang menjadi khas Kabupaten Tanah Bumbu untuk dikembangkan? Untuk khas Tanah Bumbu yang saat ini kedepannya mau dikembangkan lagi, selain saat ini kan kita sudah tahu banyak sekali pangan di Kabupaten Tanah Bumbu yang bisa dikatakan sudah dikembangkan, tapi untuk kedepannya adakah lagi yang ingin dikembangkan melalui Dinas Ketahanan Pangan? Kalau kami masih tetap mengembangkan KRPL, desa-desa yang belum mendapatkan itu akan terus kita usahakan, apalagi dengan adanya program stunting ini, makanya kita bekerja sama dengan Bapeda juga untuk memberikan program tersebut ke desa. Jadi bisa sinergi program pemerintah bisa terwujud dengan adanya bukan program pemerintah aja, pemerintah pusat itu kan program pemerintah pusat supaya bisa terwujud dengan melewati pemanfaatan pekarangan yang utama sekali itu tadi adalah untuk keamanan pangan untuk konsumsi keluarga. Ya, dan pastinya untuk pangan yang aman juga gitu Bu ya. Baik, Ibu Erna Kalsum, beralih ke Bapak Rahmat Hidayat. Ibu Erna jangan kemana-mana dulu ya, harus tetap di sini ya, karena kita masih ngobrol juga. Nah, ini ke Bapak Rahmat Hidayat selaku Kepala Lokapom Tanah Bumbu. Tadi sebelumnya juga Alisa sudah banyak hal yang disampaikan ya. Alisa berarti sebagai pelaku usaha yang kemarin menggunakan formalin, mulai besok nggak boleh pakai formalin ya? Gak ada bukti ya. Mohon maaf ya Sobat RSB, kita jujur. Nah, ini kalau bicara tentang keamanan pangan. Nah, sebenarnya apa yang masyarakat harus tahu bahwa mengkonsumsi pangan yang tidak aman ini banyak resikonya. Apa yang disampaikan terkait dengan resiko-resiko tersebut mungkin masyarakat ingin tahu. Ya, jadi sebelumnya mungkin masyarakat harus tahu dulu pangan aman itu apa. Ya. Jadi pangan aman itu ialah pangan yang bebas dari tadi cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisika. Di mana cemaran tersebut dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan bagi kesehatan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi intinya pangan aman ialah pangan yang tidak tercemar bahaya, tidak menyebabkan keracunan dan juga tidak menyebabkan penyakit apabila dikonsumsi. Ya, kalau menyebabkan kehabisan uang wajar berarti itu Pak ya. Boleh lanjut Pak. Ya, jadi tadi kalau kita berbicara cemaran biologis, jadi pangan itu harus terhindar dari cemaran mikroorganisme. Baik. Jadi cemaran mikroorganisme ini bisa disebabkan karena tadi pengolahan yang tidak sesuai dengan kebersihan, pencucian ataupun istilahnya sumber air yang mencuci juga tidak sesuai ataupun tidak bersih, dan juga di sini bisa menyebabkan beberapa mikroorganisme itu tumbuh dan masuk ke dalam makanan, setelah itu masuk ke dalam tubuh. Ya. Berapa mikroorganisme yang sering istilahnya
tumbuh dalam media pangan ini, yaitu seperti Salmonella typhi, mungkin kita sudah familiar juga terkait itu. Kemudian ada Shigella dysenteriae, penyakit disentri, dan juga Vibrio cholera, di mana di sini disebabkan oleh tadi sumber air dan juga pengolahan yang tidak higienis, ataupun daging ataupun ikan yang setelahnya yang dibeli oleh masyarakat itu tidak dimasak ataupun tidak diolah tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi dan higien. Seperti misalkan dagingnya tidak dimasak sampai suhu di atas 70 derajat Celcius atau disimpannya tidak pada tempat. Misalkan kan kalau kita beli daging ikan biasanya di freezer ataupun di lemari es itu. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan cemaran biologis kepada manusia yang memakan makanan yang dikonsumsinya. Kemudian cemaran kimia ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Jadi bahan tambahan pangan ini artinya adalah bahan tertentu yang ditambahkan kepada pangan, misalnya seperti pemanis, pengawet. Nah, selanjutnya juga ada beberapa pangan, sumber pangan itu yang sebenarnya ada racun alami sendiri dari makanan tersebut. Misalnya seperti jamur kan, jamur ada beberapa spesies jamur yang sebenarnya tidak bisa kita konsumsi karena ada toksiknya. Jadi kita harus hindari dan harus mengetahuinya. Dan juga ada beberapa singkong itu ada cyanidanya, jadi istilahnya tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian seperti tadi cemaran kimia itu penggunaan bahan berbahaya seperti rodamin, boraks, formalin tadi. Selanjutnya juga dari cemaran-cemaran logam berat. Logam berat ini seperti merkuri, mungkin ikan yang ada di laut, mungkin ada istilahnya industri ataupun pabrik yang membuang limbahnya sembarangan sehingga bisa menyebabkan adanya cemaran kimia. Atau bisa juga dari tempat ataupun dari tempat wajan kita memasak. Kita memasak itu karena harus dipilih wajan yang istilahnya tidak terkelupas, tidak mudah terkelupas. Istilahnya permukaannya kalau terkelupas berarti sudah tercampur dengan makanan yang kita olah. Nah, selanjutnya itu cemaran fisika. Cemaran fisika ini mungkin banyak yang kita kadang-kadang lihat di penjual ataupun apa membungkusnya menggunakan stapler. Istilahnya isi stapler tercampur kan berbahaya. Berbahaya jika termakan oleh manusia. Kemudian ada juga cemaran-cemaran kimia lain, mungkin ada istilahnya tulang atau apa kan, jika istilahnya berbahaya bagi masyarakat jika mengkonsumsinya. Jadi berbicara pangan aman berarti pangan yang bebas dari ketiga ini, cemaran biologis, kimia, dan juga fisika. Terus apa resiko yang akan didapatkan pengkonsumsi gitu Pak jika memakan makanan yang tidak menyehat? Ya, jadi kalau kita berbicara resiko, mungkin kita tidak jauh dari masing-masing istilahnya cemaran memiliki resiko berbeda. Semuanya pasti berhubungan dengan kesehatan. Ya, semuanya pasti berhubungan dengan kesehatan dan membahayakan kesehatan. Yang pertama mungkin dari cemaran biologis seperti bakteri. Jika kita mengkonsumsinya bisa tadi diare, mual, muntah, muntaber, mungkin seperti itu. Kalau untuk istilahnya cemaran dari bakteri, kemudian untuk logam-logam berat ini juga bahkan lebih bahaya lagi, bisa menyebabkan kegagalan fungsi ginjal ataupun fungsi hati, serta juga menyebabkan istilahnya gangguan pada istilahnya ginjal ataupun kanker. Itu logam-logam berat seperti merkuri, Bb ataupun kadmium tadi. Selanjutnya, jika penyalahgunaan bahan berbahaya seperti tadi, boraks, formalin, rodamin, mengapa itu tidak boleh? Karena itu berbahaya di dalam tubuh. Jadi, istilahnya bahan-bahan berbahaya ini adalah bahan-bahan yang tidak bisa istilahnya dikeluarkan oleh tubuh atau diserviskan oleh tubuh. Dia bisa mengendap di ginjal dan bisa istilahnya merusak hati, dan juga jika lama-lama kelamaan dia terakumulasi menjadi kanker. Nah, jadi memang istilahnya efek dari penggunaan bahan berbahaya ini itu tidak langsung, istilahnya dia tidak langsung, misalkan langsung diare atau mual, tetapi dia berefek terakumulasi, jadi terkumpul di dalam tubuh, sehingga bisa menyebabkan tadi tahu-tahu
pasien datang ke rumah sakit sudah diklaim atau sudah didiagnosis gagal ginjal. Jadi dia melapornya tidak ke Badan POM tetapi ke rumah sakit seperti itu. Jadi bisa juga menyebabkan kanker. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Makanya kami dari Badan POM itu berkomitmen mengawal terhadap produk-produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. Tentunya kalau untuk mengawal para pelaku usaha itu menjadi sebuah hal yang mudah gitu ya. Tapi yang agak susah kan masyarakat yang memang dia mengkonsumsi secara bisa dikatakan mungkin secara rumahan seperti ini dan mungkin ada agak berat. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal yang memang perlu diperhatikan agar dia benar-benar bisa mengkonsumsi? Ya, jadi untuk pangan hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat terutama dalam mengkonsumsi pangan aman. Pertama, kita lihat dari cemaran biologisnya. Jadi yang pertama, pilihlah daging, ikan ataupun ayam yang segar. Ya, okay. Jangan istilahnya yang sudah pucat ataupun sudah lama gitu kan. Harga murah misalnya. Nah, harga murah tertarik istilahnya kalau sekarang itu diskon ya kalau di terminal modern. Diskon sekian persen. Ya. Ramah. Nah, terus juga kalau misalnya beli telur, pilihlah telur yang utuh, jangan yang retak karena kalau sudah retak itu istilahnya kemungkinan mikroba itu bisa tumbuh di dalam telur karena telur itu salah satu media atau tempat tumbuhnya mikroba. Terus nah itu kita takut dan kayaknya masih banyak oknum-oknum yang menjualkannya gitu. Karena ada yang membeli. Iya, dia mencari. Makanya dengan di di sini masyarakat nanti bisa menyadari bahwa itu jangan dikonsumsi lagi, benar? Ya. Kemudian Pak, Selanjutnya memasaknya dengan baik. Memasak dengan baik ini artinya ialah masaknya di atas 70 derajat Celcius sehingga bakteri-bakteri tadi bisa istilahnya terhancur ataupun lisis ketika waktu dimasak tersebut. Selanjutnya jika tidak masih ingin disimpan belum langsung dimakan, itu bisa disimpan di bawah suhu 10 derajat Celcius. Kemudian setelahnya hindari kontaminasi silang. ya, Mungkin kadang-kadang kita lihat kontaminasi silang, misalkan kan banyak ini kontaminasi ini asalnya cemaran, kadang-kadang debu ataupun istilahnya yang lain tempat penyimpanan. Makanya setiap penjual itu kita sarankan agar makanannya tertutup, tidak istilahnya ada terjadi kontaminasi silang tadi. Kemudian juga gunakan air yang bersih dan selalu tadi cuci pangan tersebut dan juga cuci tangan secara rutin jika dalam pengolahan produk tersebut. Ya, mungkin itu untuk tipsnya untuk bahaya mikrobiologis. Kemudian juga untuk bahaya kimia terkait mungkin tadi bahan berbahaya, mungkin ada beberapa tips dari kami. Pertama, kalau misalkan bahan kimia ini biasanya seperti formalin, boraks ataupun rodamin ini biasanya ditambahkan pada makanan-makanan tertentu. Ya, tidak semua makanan yang istilahnya ditambahkan oleh pelaku usaha untuk ditambahkan formalin dan sejenisnya. Misalkan kalau rodamin itu biasanya ditambahkan pada kerupuk. Tujuannya rodamin ini pewarna tekstil ya, berwarna tekstil sehingga masyarakat melihat kerupuk tersebut merasa tertarik. Kerupuk tersebut biasanya ciri-cirinya berwarna merah menyala. Hanya menyala dan jika kalau dilihat secara terawang itu berpendar ataupun menyala warnanya. Jadi itu bisa lebih hati-hati. Terus juga kalau formalin itu biasa ditambahkan kepada mie basah ya, bukan kalau mie kering itu biasanya tidak menggunakan formalin karena tujuan formalin ini sebagai pengawet. Dengan adanya formalin, makanan tersebut bisa awet. Biasanya mie 1 hari ataupun beberapa hari itu sudah tidak layak lagi konsumsi. Kalau sudah ditambahkan formalin mungkin bisa berminggu-minggu. Dan biasa pun ciri-cirinya kalau istilahnya kita tarik itu tidak mudah putus atau kejal, bahasa kenyal ya Bu ya, bahasa banyak. Nah, terkait boraks juga itu biasanya ditambahkan pada kerupuk. Kerupuk itu untuk istilahnya kalau boraks biasanya digunakan untuk pengembangnya. Ya, memang kerupuk itu agar biasa lebih kembang dan lebih mekar dan lebih garing. Dan juga sebenarnya boraks ini juga salah satunya pengawet. Nah, itu juga masyarakat harus hati-hati. Kalau apa bahasan yang biasa di kue-kue itu rum ya?
Rum. Rum ya benar ya, di kue itu biasanya dibelikan kan. Rasa aja. Nah, jadi kalau rum itu mungkin masuk kategori bahan tambahan pangan. Oke. Ya, jadi untuk bahan tambahan pangan ini sendiri tadi ada beberapa jenis, yaitu pewarna, misalnya pengawet juga ada, pemanis juga ada, dan itu biasanya ada takaran-takaran sendiri. Jadi kalau kayak rum itu mungkin apa? Seperti pewarna ya, ya pewarna, ya. Aman. Ya, itu sudah aman. Biasanya untuk bahan tambang, jadi bahan tambahan pangan ini belilah tambahan pangan yang izin MD tadi, izin BPOM. Jadi khusus bahan tambahan pangan ini tidak ada izinnya dari PIRT, semuanya izinnya MD. Jadi kalau sudah masyarakat sudah membeli produk yang memiliki izin BPOM, itu sudah sesuai dengan standar. Satu lagi tips dari kami kepada masyarakat, selalu ingat ceklik, slogan kami ceklik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kadaluarsa. Ya, jadi pertama jika masyarakat membeli pangan olahan ataupun pangan dalam kemasan, cek dulu kemasannya. Kemasannya ini rusak atau tidak? Nah, kalau rusak berarti sudah tidak layak. Atau seperti kalau membeli makanan-makanan di dalam kaleng, apakah kalengnya tersebut menggelembung atau kalengnya itu penyok? Nah, itu jangan dibeli lagi. Jadi diperiksa setiap membeli produk itu kemasannya sudah baik atau tidak. Kemudian juga labelnya, label itu harus mencantumkan nomor izin edar, konsumsi, pabriknya di mana, terus izin edar produk seperti yang tadi, dan juga kadaluarsanya. Kadaluarsanya berarti masa pakainya. Jika sudah lebih dari masa pakai, berarti itu jangan dibeli lagi dan dikembalikan di toko. Ya, yang paling harus diperhatikan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, alisnya bahwa bisa mengkonsumsi makanan atau membeli, lihat ada BPOM-nya ada. Tapi karena kalau kerupuk gitu kan udah ada BPOM-nya kan, dan itu bisa membedakan dengan cara kalau misalnya itu kerupuknya agak berwarna terang, cerah, berarti itu warna tekstil gitu Pak ya? Ya bisa, jadi kerupuk ini ada dua Mas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau kerupuk ini bisa izinnya PIRT. Nah, jadi PIRT tidak harus tadi izin MD BPOM. Jadi ada juga kerupuk yang izinnya PIRT, dan juga kadang-kadang ada yang istilahnya kerupuk-kerupuk yang masa kadaluarsanya tidak lebih dari 7 hari itu tidak berizin juga tidak apa-apa. Dan itu jadi nanti masyarakat salah tafsirkan. Intinya ada 3 itu sebenarnya, dan kami bersama dinas terkait terus mengawal terkait keamanan pangan ini. Dan masyarakat juga boleh melaporkan jika memang ada tambahan yang mencurigakan, bisa dikatakan tidak ada BPOM-nya atau ada bahan-bahan yang dilarang ada, begitu Pak ya. Baik, sobat Television yang kemarin, Pak Wai sampai kembali. Ternyata bisa istilahnya mengawal memperbaiki daya tahan tubuh. Jadi memang istilahnya kalau dari Badan POM sendiri istilahnya memang dengan mengkonsumsi vitamin itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tidak hanya dengan hal tersebut saja, tidak hanya dengan mengkonsumsi vitamin saja, dan juga sebaiknya mengkonsumsi vitamin itu harus disesuaikan juga dengan dosisnya. Tapi juga ada beberapa cara lain, seperti pertama melakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, dan kemudian yang kedua yaitu melakukan perubahan perilaku. Mungkin ini sudah dihimbau oleh pemerintah pusat dengan istilah iman, aman, dan imun. Iman ini yaitu beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu bisa tidaknya memberikan misalnya positif kepada tubuh kita, sehingga imun di tubuh kita juga bisa meningkat. Kemudian juga dengan aman, yaitu aman ini berarti kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Kemudian dengan imun, nah imun tadi tidak hanya vitamin, tapi juga kita harus juga istirahat yang cukup, olahraga teratur, jangan stres, dan juga mengkonsumsi makanan yang seimbang. Ya mungkin itu terkait dalam jaga daya tahan tubuh selama masa pandemi. Oke, itu tadi menjaga gitu Pak.
untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita selama pandemi? Ya, meningkatkan daya tahan tubuh tadi, daya tahan tubuh itu istilahnya bisa terjaga ataupun ditingkatkan dengan mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen. Tetapi itu tidak hanya itu sebenarnya. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi vitamin, tapi dengan hidup dengan olahraga teratur, dengan istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan seimbang. Dan juga tadi setelah kita banyak berbicara, makanan yang kita konsumsi itu harus yang aman, bebas dari cemaran biologis, kimia ataupun fisika, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi lebih disarankan sebenarnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Vitamin mungkin menjadi nomor 2 sebenarnya. Oke, yang kemudian Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Badan POM Tanah Bumbu untuk memastikan masyarakat mengkonsumsi pangan aman dan bergizi selama masa pandemi? Ya, kegiatan yang telah kita lakukan tadi, pertama, tadi betul seperti yang Mas katakan tadi bahwa dalam melakukan pengawasan obat dan makanan ini kita ada 3 aspek ataupun 3 sistem yang kita harus perhatikan, yaitu pertama pemerintah ini adalah yang mengeluarkan standar peraturan berlaku, kemudian pelaku usaha yang melaksanakan standar dan juga melakukan produksi, distribusi, kemudian lapis ketiga yaitu masyarakat. Nah, masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas dengan cara kita edukasi. Jadi kegiatan yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 tahun berjalan di Tanah Bumbu, yaitu yang pertama kita melakukan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi seperti salah satunya dengan talkshow ataupun dengan pembagian leaflet dan pembagian misalnya kepada masyarakat. Biasanya kita melakukan penjualan secara langsung baik ke pasar ataupun sekolah-sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, kita melakukan tadi mobil laboratorium keliling, kita berjalan ke pasar-pasar ataupun tahun sebelumnya kita ke sekolah-sekolah untuk mengawal bahwa pangan yang beredar tersebut bebas dari bahan berbahaya. Selanjutnya kita selain melakukan hal tersebut, kita juga melakukan pengawasan. Pengawasan ini berarti kita melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan di sarana-sarana produksi dan distribusi. Jadi pengawasan ini intinya ada 2, yaitu pre-market dan post-market. Jadi kita mengawasi produk pangan tersebut dari, kalau pre itu artinya dari mulai dia produksi. Ya, termasuk di sana izin sarana produksinya itu apakah sudah sesuai ketentuan dan persyaratan. Kemudian yang kedua post-market. Jadi kita mengawasi setelah sarana itu diproduksi, berarti setelah sarana itu beredar di masyarakat. Kita biasanya mengawasi ke toko-toko, distributor, dan juga kita melakukan sampling dan pengujian terhadap produk-produk pangan yang beredar di masyarakat. Jadi produk-produk pangan yang telah diproduksi di sarana produksi, setelah beredar di masyarakat pun kita uji apakah memang betul yang diproduksinya itu sesuai standar atau tidak. Di mana berdasarkan data untuk pengawasan sarana distribusi memang masih ditemukan tadi produk pangan yang kadaluarsa beredar di masyarakat, terus produk pangan yang tidak ada izin edarnya, dan juga labelnya tidak sesuai ketentuan. Kurang lebih kalau data yang kami miliki sekitar 50-50 ya, 50% sarana di daerah Tanah Bumbu dan Kota Baru ternyata masih mengedarkan tadi pangan-pangan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, di sini juga kita himbau kepada masyarakat juga pelaku usaha agar tadi tetap berkomitmen untuk mengedarkan pangan yang aman dan pangan yang sesuai ketentuan. Ya. Jadi memang harus dari diri sendiri harus ada komitmen ya, jangan menunggu dari BPOM yang harus ke lapangan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat atau pelaku usaha seperti itu Pak, yang ingin meminta pendampingan langsung ke BPOM, boleh nggak sih? BPOM minta pendampingan atau masyarakat di rumah juga kayaknya juga tahu ini pangan yang lebih aman nggak sih atau tidak, boleh nggak mereka ke BPOM? Ya, jadi terkait pendampingan itu sudah kewajiban kami untuk mendampingi baik itu pelaku usaha, masyarakat yang ingin bertanya. Jadi sedikit promosi, kami juga ada membuka channel
baik itu di Facebook, Instagram, Twitter terkait pengaduan konsumen. Nah, itu dengan alamat @bpom Tanah Bumbu. Jadi masyarakat bisa langsung, selain bisa langsung datang ke kantor kami kan beralamat di Transmigrasi kilometer 3,5 Kecamatan Cipanpat. Kita juga menerima interaksi di media sosial. Media sosial itu baik di FB ataupun Instagram dengan alamat @bpom Tanah Bumbu. Kemudian juga kita bisa menerima pengaduan ataupun pertanyaan dari masyarakat melalui line WhatsApp. Nah, WhatsAppnya dengan nomor 0823 51 92 33 66. Nah, masyarakat bisa bertanya langsung terkait obat dan makanan, terkait kosmetik, jamu, dan pangan. Nah, selain itu terkait pendampingan, jadi salah satu program kami yaitu melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. Mungkin kalau di sini banyak terhadap pelaku usaha pangan. Jadi selama tahun 2020 ini kita telah mengeluarkan sebanyak 4 nomor izin edar produk pangan olahan. Nah, keluarnya izin edar ini dengan adanya pendampingan terhadap sarana tersebut dalam memenuhi persyaratan. Kita tetap bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, stakeholder terkait, dan juga tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Oke, untuk layanan biaya wasabi sendiri apakah 24 jam Pak atau Ya. cuma hari-hari kerja saja? Nah, tapi balasnya sehari kerja mungkin Pak ya. ya kita siap komitmen 24 jam kawan-kawan. 24 jam ya. Ya. 24 jam memang selalu dibuka seperti itu. Ya, yang dibuka. Walaupun hari libur ya. Oke. Tapi yang jelas jangan minta pulsa sama nomor. Nah, itu betul. Minta pulsa ya. Modus scammer atau orang saat ini penipuan. Oke, Ibu Erna Kalsum selaku Kabid Konsumsi dan Kawasan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu. Sinerginya sebenarnya gimana nih antara Dinas Ketahanan Pangan dengan BPOM terkait dengan apa kita tahu sinergi sebenarnya gimana nih? Terima kasih. Kalau kita dengan BPOM ini sebenarnya kalau di kami sebenarnya ada juga sebenarnya itu bukan ranah kami lah. Untuk pangan olahan itu adalah ranahnya BPOM. Kalau untuk ketahanan pangan adalah PSAT, yaitu pangan segar asal tumbuhan. Jadi kalau kami kemarin, alhamdulillah Pak, kami sudah beberapa tahun kemarin mengusulkan alat test kit itu dan disetujui baru 2018 atau 2019 kemarin baru disetujui. Jadi kami sudah punya test kit otomotif pestisida meter. Itu gunanya untuk artinya kita mengambil sampel, sudah beberapa di pasar yang ada di Tanah Bumbu, kita ambil sampel pangan segarnya yaitu sawi, cabai, tomat, sayur-sayuran yang berasal dari Tanah Bumbu, tapi kebanyakan juga ada berasal dari luar kabupaten. Nah, namun beberapa yang sudah kami tes itu memang ada yang tidak, sebenarnya sih ya tidak bagus dikonsumsi, tapi setelah kami tanyakan di provinsi itu kelihatannya kan ada batas-batas ambang untuk pemberian tambahan makanan, bahan tambahan makan itu sebenarnya ada untuk kebutuhan kita, memang ada memerlukan, tapi itu kan di batas kewajaran, arti ada batasnya. Jadi alhamdulillah kemarin kita ya udah boleh lah kita angkut, tapi ada salah satu petani kita juga yang menggunakan pestisida, namun kelihatannya masih wajar, masih bisa masih bisa dikonsumsi. Namun harapan kita untuk Kabupaten Tanah Bumbu, untuk petani yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu supaya kalau bisa itu tidak usah digunakan lagi, karena kita kasihan kalau kita memang kita mengkonsumsi pestisida berlebihan, bahan tambahan berlebihan, itu memang tidak baik. Memang tidak seminggu, sebulan, setahun, atau 2 tahun atau 3 tahun itu memang tidak terjadi. Bisa juga terjadi, bisa. Cuman kita dampak ke belakangnya sampai jangka panjangnya itu umur kita sudah. Tapi terus terang,
sekarang nih coba aja tanya di rumah sakit itu umur yang sudah di bawah umur di bawah masih balita bukan balita sih, anak-anak yang sudah SD, sekolah SD itu ada sudah menderita tekanan darah tinggi. Kalau sepengetahuan saya sendiri lah, saya ini kan udah umur 50 lebih ini, saya tidak pernah lagi dulu itu mendengar anak itu menderita tekanan darah tinggi di bawah umur. Iya, paling diare karena itu tadi karena akibat makanan-makanan yang kita tidak perhatikan, karena itu tadi tuh mungkin karena rawan pangan, karena karena orang tua pendidikannya kurang, jadi dia tidak tahu cara memilah yang mana yang bagus dikonsumsi, yang mana tidak, Terus terang, makanan sekarang yang dijual itu jajan-jajan anak sekolah yang dijual di sekolah itu terbanyak itu yang tidak aman tuh, karena ada bahan MSG-nya yang ini terkadang dari sirup-sirup tuh. Setelah terus terang, kalau tip untuk kita melihat bahwa itu mengandung rodamin B atau metanielo, itu kan salah satu di sekolah-sekolah kita pernah melihat-lihat di sekolah itu, saya ada sirup, dia jualan sirup, saya langsung saya minta sirup itu, kalau saya lihat warnanya udah terlalu ini, karena kalau orang yang memakai rodamin B itu kalau kita di kue itu, kalau kita pakai warna merah itu, kalau kita dijemur di terik matahari bukan pudar warnanya, tapi malah cerah. Itu adalah bahwa itu ada kandungan rodamin B-nya. Nah, karena kalau dia memakai warna yang aman, setelah dijemur di matahari itu seperti kayak di sini Pak, banyak kan agar-agar yang itu. Nah, kalau dijemur di terik matahari itu warnanya akan pudar. Karena saya sendiri pernah mencoba, saya coba dengan warna yang tidak aman, saya coba dengan warna aman, itu jauh. Tapi kalau yang tidak aman tuh lebih cerah. Jadi kita kalau di sekolah-sekolah Pak, banyak kan goreng-gorengan dijual. Saya sering ke sana Pak, saya kalau lihat itu terlalu kuning, saya ambil aja. Saya buka aja. Saya buka. Setelah dibuka, kalau memang terdapat ada bintik-bintik kuning, itu dia memakai pewarna warna yang aman, artinya warna dari makanan, bukan warna makanan sih, dari kunyit. Kalau dia berbiji-biji, iya, dari kelihatan kuningnya ada biji-biji itu. Tapi kalau yang pewarna itu kalau kita pegang dari cocolan tomat aja, tomat biasanya yang dicocol, kita pegang aja. Setelah kita pegang, cuci tangan, masih nempel warnanya, berarti itu zat warna yang tidak aman untuk dikonsumsi, bukan warna alami. Nah, begitu juga dengan kalau ini pesan kami untuk ibu-ibu di rumah, ibu-ibu yang sayang anak atau sayang suami yang senang makan pentol, itu harus tahu apakah pentol yang dimakan itu aman atau tidak. Dengan kasat mata sebenarnya bisa kita melihat. Sekarang nanti sore ibu atau siapa aja anak-anak yang beli pentol misalnya 5.000, sisihkan satu biji, taruh di atas meja, jangan taruh di kulkas. Kalau di kulkas ya kita tidak tahu ya. Setelah ditaruh di atas meja, kalau kelihatan pentol itu berlendir, bau tengik, itu tidak bisa dimakan lagi, berarti itu adalah pentol yang aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau pentol itu masih segar, masih bisa, berarti itu ada bahan pengawetnya. Itu tip untuk kita mencari bahan yang aman. Jadi terus terang kami Pak, dari Ketahanan Pangan juga ada program pemberian makan tambahan. Itu mengenakan untuk anak-anak kita supaya mengenal menu B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Artinya aman kalau kita tanam sendiri di rumah, di pekarangan. Kita selalu sosialisasikan setiap pemberian makan, kami selalu sosialisasi memberikan. Kalau ada yang jualan sini, saya bilang kalau ada Bapak pentol atau siapa aja yang merasa tersinggung dengan saya mengadakan sosialisasi ini, atau itu hak pian Pak sebagai sekolah untuk memberikan atau memberhentikan orang yang berjualan yang tidak aman. Jadi harapan kami juga untuk sekolah-sekolah itu, kantin-kantin sekolah, ibu-ibu guru harus tahu apa yang dijual. Lebih baik guru yang jualan di sana
artinya ada kantin kejujuran atau apa yang jual dari pangan-pangan lokal, yang bukan dari ciki-cikian atau dari minum-minuman yang beruap. Itu adalah semua banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Memang kita tidak langsung merasakannya, tapi dengan jangka panjang insya Allah kita akan merasakan akibat daripada. Tapi dengan kalau kita ibu-ibu rumah tangga mau mengkonsumsi menu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, insya Allah terhindar dari penyakit. Karena begini Pak, ada salah satu makanan atau sayur-sayuran memang adalah mengandung penyakit. Ya. Tapi kalau di pelem yang banyak, yang satu ini pasti tidak mati ya Pak ya. Tapi kalau contoh aja, kalau dengan kita konsumsi sayur macam-macam Pak, ya togenya, ada cangkok manisnya, ada ininya, ada macam-macam. Contoh aja Pak, urap. Kalau urap itu kan kalau usia kami ini kalau sudah makan pucuk bumbili, pucuk jawa, itu terus terang Pak. Kalau sudah malam pasti lentuhuknya itu kerinyutan, nyut. Tapi dengan kita konsumsi dengan beragam, insya Allah Pak itu pasti tertutupi. Jadi kasarnya gini Pak, 1 lawan 5 pasti mati. Kalau Pak, kalau kenyataannya 1 pasti mati dikeroyok orang 5. Tapi kalau di film enggak. Ya pasti jagonya yang hidup lah. Tapi kalau di dalam menu B2SA yang satu ini pasti mati, tidak akan menimbulkan penyakit karena kita sudah mencoba Pak. Mencoba artinya apa yang pernah kita dapat. Pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapat, insya Allah mudah-mudahan bisa apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi atau ada manfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat menyadari bahwa penting sebenarnya. Iya, untuk keamanan pangan, untuk keamanan pangan keluarga. Ya, berarti juga sekaligus menjawab ya ini bahwa tetap fit dan energi masyarakat ini adalah hal yang seperti yang dilakukan. Jadi ini menjadi perhatian untuk ibu rumah tangga yang menjadi kunci apa yang biasanya dikonsumsi oleh keluarga. Yang jomblo sabar ya. Ini juga Bu, ini kan selama sejauh ini sudah melakukan pengawasan di beberapa sekolah, khususnya yang jual jajanan anak-anak gitu kan. Adakah tindak lanjut ketika dari Dinas Ketahanan Pangan ketika menemukan ternyata makanan tersebut ada mengandung makanan yang tidak aman untuk konsumsi? Iya, terima kasih. Kami terus terang kemarin Pak, kami ada turun karena kita pembinaan di sekolah, ada lomba Pak, sekolah tingkat sampai kita kan kata sampai tingkat nasional kemarin. Jadi ada itu pas kami uji itu memang ada kemarin, ada kami temukan, kami langsung Pak karena itu kan yang memeriksa nanti kan kalau saat lomba itu kan bukan kita lagi, bukan orang provinsi, kan sudah nasional. Jadi kami kalau kita ketemu orang seperti itu, pedagang sayur pun atau apapun, itu kami itu ada tindakan kami berikan pembinaan. Pembinaan dulu kami berikan ini, memang Pak terus terang tidak ada petani yang mau rugi. Petani pasti mau untung, tapi dia tidak memikirkan bagaimana nasib generasi kita berikutnya. Nah, kalau kita pemerintah pasti pikirannya kan ke depan, bagaimana generasi kita bisa menjadi sehat, aktif dan produktif. Apalagi kalau sudah kita punya generasi kita yang sehat, otomatis itu adalah aset bagi kabupaten kita. Tapi kalau sudah sakit-sakitan itu adalah masalah bagi kabupaten kita. Tapi yang mudah-mudahan harapan kami Kabupaten Tanah Bumbu adalah kabupaten yang sehat, jauh dari cemaran-cemaran fisika, biologi dan ini tadi ada 3 itu Pak lah untuk bahan-bahan yang tidak aman yang harus kita hindari. Jadi ibu rumah tangga harapan kami, ibu rumah tangga harapan kami supaya cerdas dalam memilih sayur dan buah di pasar. Jadi kalau memilih sayur kan ada apa-apa, ibu-ibu yang bolong sedikit, jangan cari yang mulus. Kalau yang mulus itu kalau cari menantu silahkan yang mulus tapi baik hati. Tapi kalau cari sayur biar bolong sedikit berarti itu aman dari pestisida. Oke, berarti salah satu sayuran yang aman itu adalah ketika ada bolong-bolong. Betul sekali. Iya, dan bisa dimakan. Nah, jadi itu jadi tugas ibu-ibu ya. Bukan hanya tugas ibu rumah tangga sebenarnya, yang jomblo juga memiliki yang baik, tetap fresh gitu kan, tetap laku aja ya. Liriknya kesini kalau jomblo. Terima kasih Ibu Erna Kalsum selalu kami konsumsi dan keamanan pangan. Terakhir ke Bapak Ahmad Hidayat selaku kepala Bapak.
apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan banyak hal yang sudah disampaikan. Ya, jadi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, jadilah konsumen yang cerdas. Karena masyarakat memang istilahnya konsumen yang mengkonsumsi produk pangan. Jadi teliti sebelum membeli, lakukan checklist seperti yang kami sampaikan tadi untuk mendapatkan pangan yang aman. Pangan yang aman akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat tubuh kita fit dan energik. Jika ada produk yang bermasalah ataupun yang dibeli itu bermasalah, bisa langsung menghubungi kami, Balai POM, Badan POM, bisa menghubungi langsung Halo BPOM dengan nomor 1500533 atau bisa langsung ke kantor Badan POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Dan juga kita menerima konsultasi dan juga melakukan, selain menerima konsultasi, kita juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dengan alamat @bpom Tanah Bumbu. Dengan nomor WhatsApp seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu 082351923366. Terakhir tadi, jadilah konsumen yang cerdas dan selalu ingat checklist. Terima kasih. Baik, Bapak Rahmatin selaku Kepala Bapak POM Tanah Bumbu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Bu Erna Kalsum selaku kami konsumsi dan keamanan pangan juga terima kasih sudah hadir di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama, bukan hanya pelaku usaha atau pedagang, tetapi juga masyarakat bagaimana dia benar-benar bisa mengkonsumsi makanan aman dan sehat. Sahabat RSB, ini juga menjadi akhir dari bersama Surabaya Tanah Bumbu, dan jangan lupa kami ingatkan Anda, jam 11 nanti kami akan bergabung dengan Salsa Raina FM yang akan melakukan talkshow interaktif dengan Kemendagri dengan tema serta nasional, dengan tema nasionalisme atau hubungan manajemen pada gerakan kurva lantai COVID-19 dengan narasumber Insinyur Wisnu Wijaya MSc selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Jadi jam 11 nanti tepatnya kami akan bergabung dengan Salsa Raina. Baik, sahabat RSB, terima kasih atas kesempatannya hari ini dari saya. Betul. Dan mohon maaf jika ada salah kata, saya Bastian. Dan juga bisa pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now.